Lilin Natal sudah menyala. Bapak Ibu yang terhormat dan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Romo memasuki gereja. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, Forum Komunikasi dan Kerjasama Gereja-Gereja Antorasul, selamat pagi dan selamat Natal. Pada pagi hari ini kita bersama-sama merayakan sukacita Allah hadir dalam keluarga kita. Itulah Natal. Mengapa Allah hadir dalam keluarga kita masing-masing? Karena sejak dari awal Allah berkehendak supaya setiap keluarga mendapatkan keselamatan. Dan bagi Allah, keselamatan pertama-tama tempatnya di keluarga.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan kita juga lahir dalam keluarga. Semua lahir dalam keluarga, dan keluarga ambil bagian dalam keselamatan yang Allah janjikan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memasuki perayaan Ekaristi ini. Kita mengampun dan belas kasih dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita hening sejenak. Saudara-saudari mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengendaki sabdamu mengendap dan meresap di dalam hati kami. Semoga kami setia mewartakan sabdamu, agar Engkau pun tinggal di dalam hati sesama kami, tinggal dalam keluarga kami, dan menyelamatkan keluarga kami. Dengan demikian kami dapat hidup saling mengasihi satu sama lain. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Aku menulis kepadamu, hai anak Tuhan, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapa, sebab bapa-bapa telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalah yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapa, sebab bapa-bapa telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita dan bumi
Ketika anak-anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak Pendeta, Suster Frater, umat Allah yang terkasih, selamat pagi. Karena hujan nampaknya masih pagi ya. Kami dari Jambi datang berenam. Ada Suster Buli masuk kampung. Suster Buli masuk kampung, lalu memberi pesan kepada pastor. Pastor, nanti khotbahnya jangan panjang-panjang ya, 7 menit saja. Sudah banyak khotbah selama masa Natal, maka pastor tidak akan berkhotbah panjang-panjang, sesuai dengan Suster Buli, Suster Ivan. Tema Natal tahun ini apa? Allah hadir. Allah hadir menyelamatkan. Dari Injil mana? Baru dirayakan sudah lupa. Ini belum tahun baru ini, masih oktav Natal ini. Bapak Ibu, dari mana? Injil mana? Matius bab berapa? Bab 1 ayat 21 sampai 24. Itu yang menjawab Ketua Dewan Pastoral Paroki. Ketua Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Ratu Rosario Paes Lincah Jambi. Kalau tidak bisa menjawab, tidak lulus menjadi Ketua DPP. Romo akan mengawali dengan sebuah cerita. Ceritanya demikian. Pada suatu malam, 4 lilin berdiri dalam ketenangan. Yang di Jambi sudah mendengar ini. Dalam ketenangan itu, 4 lilin saling menyapa satu sama lain. Lilin yang pertama dinyalakan
Lalu ia mengatakan dengan tegas, "Aku adalah lilin iman. Aku adalah lilin iman." Tetapi sayang, dunia penuh pertengkaran karena orang tak punya iman. Kalau orang punya iman, pasti dia tahu hidup dalam Tuhan. Aku adalah lilin iman, tapi sayang, dunia penuh pertengkaran. Lalu angin sepoi-sepoi datang memadamkan lilin iman. Dengan cepat lilin kedua menyala. Lilin kedua mengatakan, "Aku adalah lilin pengharapan." Tapi sayang, banyak keluarga-keluarga Kristiani tidak memiliki harapan. Aku adalah lilin harapan, tapi sayang, keluarga-keluarga Kristiani tidak memiliki harapan. Mereka putus asa ketika berhadapan dengan beban penderitaan. Keluarga-keluarga Kristiani putus asa karena banyak penderitaan. Mereka tidak memiliki harapan. Hujan semakin lebat memadamkan lilin harapan. Lalu menyalalah lilin yang ketiga. Dia mengatakan demikian, "Aku adalah lilin kasih." Tapi sayang, suami istri tak lagi memberikan kasih. Keluarga tidak ada kasih. Anak-anak tidak merasa mendapatkan kasih. Keluarga saja tidak mendapatkan kasih, apalagi orang lain di luar keluarga kita. No, pasti mereka tidak mendapatkan kasih. Lalu datanglah suster bule memadamkan lilin yang ketiga, lilin kasih dipadamkan. Lalu ketiga lilin ini tenang karena mereka tidak berbicara lagi, mereka padam. Lalu muncullah lilin sukacita. Dengan tegas mengatakan, "Aku adalah lilin sukacita. Hai kamu, jangan takut bahwa aku adalah sukacita. Aku akan menyalakan lilin iman, lilin pengharapan, dan lilin kasih, supaya kita sama-sama menyala, menyinari dunia ini yang mulai gelap karena diri kita sendiri yang menyebabkan gelap." Ceritanya sampai di sini gitu. Sudah ya? Kita sudah berapa menit? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini berbicara tentang apa? Tentang iman, tentang pengharapan, tentang kasih, tentang sukacita. Kembali kepada tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Allah menyelamatkan keluarga kita? Mengapa Allah mau menyelamatkan keluarga kita? Romo yakin bahwa Allah menyelamatkan keluarga kita karena dalam keluarga kita lilin iman sudah mulai redup, lilin pengharapan sudah mulai redup, lilin kasih sudah mulai redup. Ketiganya tidak ada, apalagi sukacita pasti tidak ada. Allah ingin membawa sukacita. Allah ingin menghidupkan iman,
supaya apa? Supaya setiap keluarga yang diselamatkan oleh Allah mempunyai sukacita dalam hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga bukan beban, bukan penderitaan, bukan untuk meratapi kegagalan, bukan untuk meratapi kepedihan, bukan untuk menangisi suaminya yang sudah mulai jelek, bukan untuk meratapi istrinya yang tidak setia, bukan untuk menangisi anak-anaknya yang gagal. Tidak. Keluarga punya sejarahnya masing-masing dalam hidup dan berjalan di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka saya merasa senang bisa hadir dalam perayaan forum komunikasi dan kerjasama gereja-gereja rantau rasal. Di sini ada berapa gereja? Nah, ada gereja, ada 6 gereja. 6 gereja, jadilah lilin-lilin yang tetap menyala dalam situasi apapun. Jangan padam, jangan saling memadamkan. Tetapi kalau ada di antara kita yang sudah padam, bangkitlah bersama untuk menyalakan lilin-lilin itu. 6 ini tidak seberapa, jumlah kita tidak seberapa di tanah kantor rasol, tetapi 6 atau lilin yang menyala akan menjadi terang jika dunia gelap, bahkan terus menjadi terang dalam situasi apapun. Itulah hakikat kita, martabat kita sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Karena saya sudah dikerjai oleh suster, maka saya pikir sudah selesai pertemuan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan sadar iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Hawa Maria, dan menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafatkan, dimakamkan, yang menurut tempat penantian pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengakhiri orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan. Saudara-saudari, marilah kita dengan penuh iman mempersembahkan doa permohonan kita kepada Allah Bapa Maha Kasih, sumber damai dan keselamatan bagi semua orang. Semoga kelahiran Kristus menentukan panggilan kita untuk bertemu dalam persatuan, dialog, dan kerjasama, sehingga dunia semakin percaya akan kasih Allah. Marilah kita mohon.
kami sejenak, kita sampaikan doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Terimalah doa-doa umatmu yang kami panjatkan dalam iman kepada putramu yang lahir bagi keselamatan dunia, demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
saudara-saudari dan anak-anak terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, semoga berkat roti dan anggur ini Engkau sudi memperlihatkan kepada kami roh kebijaksanaan dan kebenaran. Semoga dengan berkat Yesus Kristus Juru Selamat dan damai kami yang berhimpun di sini, kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, sebab Dialah Tuhan penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Dari sebab itu, bersama malaikat dan malaikat agung, singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi. Bersama hambamu Paus kami Leo yang ke-14, Uskup Agung kami Gilesaru, Uskup Emeritus Aloysius Sudarso, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya,
untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, pimpinlah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini, kurban kudus yang pantas, yang sempurna, yang benar, yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menghadap ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami,
penderitanya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan Ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari meja altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendali kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerajaan-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita memberi salam damai. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Allah yang mengasihi hidup dan keluarga kita masing-masing. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ibu mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang berhak menerima komuni hanya yang beragama Katolik
dan sudah dibaptis secara Katolik. Terima kasih. Boleh maju, boleh. Boleh. Minta bergabungnya. Boleh, silakan. Mau apa kalau ada kita sudah muda, Pak? Ayo, minta minta tolong.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, terima kasih atas karunia cinta kasih-Mu yang telah kami terima dalam Ekaristi Kudus ini. Kami mau curahkanlah roh Putra-Mu yang telah datang melaksanakan kehendak-Mu dan membuat kami menjadi murid-murid-Mu sampai kehidupan abadi. Semoga siapapun yang percaya kepada Yesus Putra-Mu menjadi terang bagi dunia ini, sebab Dialah Tuhan penyelamat kami. Kita dengarkan pengumuman dan silakan Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan dan ucapan selamat Natal. Yang pertama dari Ketua Panitia Natal FKKGR, yang kedua nanti dari Ketua FKKGR, dan yang terakhir dari Romo Paroki. Untuk sambutan yang pertama kepada Ketua Panitia Natal FKKGR tahun 2025, Bapak Antonio Suci, disilakan. Yang sama-sama kita hormati Romo Romanus Edi Suryono selaku Pastor Paroki Santa Maria Ratu Rosario Yosrinca Jambi, Ibu Bapak Pendeta yang hadir, Frater, Suster, Bapak Ketua DPP dan jajarannya, seluruh pimpinan gereja yang hadir, Ibu, Bapak sekalian, seluruh umat, anak-anak dan adik-adik sekalian yang hadir dalam misa kudus pagi hari ini. Oh, sudah siang ya? Siang hari ini. Selamat Natal untuk kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan kita, untuk kehadiran kita dalam misa kudus Ekaristi Suci dalam perayaan Natal FKKGR tahun 2025, Forum Komunikasi dan Kerjasama Gereja-Gereja Rantau Rasau, di mana tahun 2025 ini kami Gereja Katolik yang menjadi tuan rumah. Izin menyampaikan Romo, Bapak Ketua DPP dan seluruh yang dari Jambi, kami di Rantau Rasau tergabung dalam FKKGR, Forum Komunikasi dan Kerjasama Gereja-Gereja Rantau Rasau. Tadi Romo bertanya ada berapa gereja, ada 6 gereja Romo. Dari paling ujung SK berapa itu Pak Pendeta? 21. SK 11. Kita urutkan dari yang paling ujung, kata Pak Pendeta Tambunan urut kacang gitu Pak Pendeta ya. GPDI yang paling ujung, Gereja Pentakosta di Indonesia. Selanjutnya ada HKBP, seterusnya ada GKSBS, berikutnya ada GPIB, yang kelima GMI, dan yang terakhir paling ujung sebelah kanan ini adalah Gereja Katolik. Jadi ada 6 gereja Romo, Bapak Ketua DPP yang tergabung di dalam FKKGR di Rantau Rasau ini. Kami 6 gereja ini tergabung dalam satu forum, yakni Forum Komunikasi dan Kerjasama Gereja-Gereja Rantau Rasau. Kegiatan Natal tahunan seperti ini kami laksanakan secara bergiliran. Tahun ini ketempatan Gereja Katolik yang menjadi tuan rumah, artinya nanti tahun depan akan bergeser lagi ke gereja sebelah, kemudian berulang terus seperti itu. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan seluruh umat, siapa saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah berupaya, yang telah berusaha sepenuh hati segala sesuatunya sehingga kegiatan ini boleh terlaksana misa kudus dan nantinya sampai dalam perayaan. Semoga kiranya setiap karya pelayanan Ibu, Bapak,
adik-adik sekalian dan seluruh orang muda mendapat berkat dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Seterusnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan atas nama panitia kepada bapak-bapak dari aparat kepolisian, khususnya dari Polsek Rantau Rasau yang telah memberikan pengamanan dan rasa aman sehingga kita bisa merayakan atau melaksanakan ibadah Natal kita dan nanti dilanjutkan dengan perayaan Natal dengan sebaik-baiknya. Dan menyampaikan kepada kita semua bahwa setelah misa kudus ini kita akan melanjutkan dengan perayaan Natal dan juga beberapa acara-acara hiburan. Maka kami mengundang kepada kita semua yang hadir, mari kita bersama-sama memeriahkan kegiatan Natal kita bersama ini sampai akhirnya nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan atas nama Ketua Panitia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Boleh berpantun ya Bapak Ibu ya? Izin Pak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Ibu, kalau mau dibilang cakep bukan harus bisa pantun ya. Jangan lupa cakepnya Bapak Ibu ya. Bintang berkelip, cahayanya terang. Nah, dibilang cakep saya. Menghiasi langit dan hati kita. Natal tiba, hati riang dan senang, damai sejahtera bagi kita.